Kitabut Taharah, air itu terbagi kepada beberapa bahagian. Suci yang pertama, tahir yang kedua, najis yang ketiga. Maka dengan air yang suci dan menyucikan, suci pada dirinya dan membersihkan kepada yang lain. Sedangkan dengan air yang tahir, hanya suci dengan dirinya sendiri tapi tidak sanggup untuk membersihkan yang lain. Misal dengan air yang tahur, ini seperti dengan air mutlak yang saya minum, air sungai, air laut, air telaga. Dan misal daripada air tahur, air Milo, teh, kopi, Mirinda, Pepsi, Coca-Cola, itu semuanya disebut tahir, tapi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Yang ketiga, qala wan najisu ghairuhuma. Tahur tidak, tahir tidak, namanya najis. Jadi yang ketiga ini tidak ada cara untuk kita bersihkan. Sementara kalau dengan yang kedua masih ada cara. Kencing tidak boleh diproses. Di Singapura sekarang ini ada istilah air baru dengan air kotor atau dengan air lama. Jadi kalau seandainya dengan Anda ingin air yang jernih, yang bersih, berarti itu disebut dengan air baru. Di mana dengan air yang sebaliknya, itu diproses daripada air kotor, bahkan juga kadang-kadang diproses daripada kencing. Jadi kalau dengan kita dengan kecanggihan teknologi, sanggup untuk kita menjernihkan air kencing daripada kotorannya, apakah dia akan menjadi air mutlak? Tidak. Kenapa? Yang asalnya najis tetap najis. Yang boleh menjadi bersih kalau itu air bersih kena najis. Tambah banyak, boleh jadi bersih. Berubah sifatnya, boleh menjadi bersih. Qala wala yajuzu, dan tidak boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis cuci pakaian, basuh kain, baju, celana, kecuali dengan air mutlak. Dan itu adalah air dengan bentuk sifat yang bagaimana saja daripada asal kejadiannya. Min aslir khilqa, bau gosok tidak problem. Tahu tak? Air Tasik yang sebelum kita masuk kawasan Iskandaria, kawasan atau dengan Tarik Sahrawi, itu baunya gosok sekali. Air itu mutlak tak? Mutlak. Kenapa? Sebab itu asal jadi. Asal kejadiannya semacam itu. Jadi kalau dengan air tadi itu yang warnanya kuning, yang warnanya biru, yang warnanya hijau, yang warnanya hitam, kalau memang daripada asal kejadiannya air itu suci dan mutlak. Ayukrahu bil musyammasi fil biladil harra, dan makruh menggunakan air yang dipanaskan di negara-negara yang panas seperti Arab Saudi, dan yang dibuat di dalam bejana yang dibuat daripada besi. Al-muntabi'ah, yang dibuat daripada besi. Syaratnya 3. Panas, bejananya dari besi, dan di negara panas. Bejana dari besi di negara panas tapi sudah sejuk, boleh kita gunakan. Yang makruh, pertama bejananya dari besi di negara yang panas dan pada waktu panas. Wahya al-muntabi'ah ma yutraku, yang dibuat asal daripada taraka, yang diketok ya. Ketok mencetak. Itu mana yutrak bil matarih, dengan palu. Lalu Tokol dengan tokol, kecuali daripada tambang emas dan perak. Dan hilanglah hukumnya itu dengan tabrid. Air karahatu ditabrid dengan disejukkan. Gunakan air panas makruh, tapi kalau sudah disejukkan tidak mengapa, seperti musim sejuk. Apabila air itu berubah tagayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak, sekiranya menghilangkan nama air bimuhalatati syai'in tahirin. Ini air. Ustaz, ada air, ada, saya kata mau minum, kotor. Ini ada air barakah. Ini air disebut dengan air mutlak. Kalau kita masukkan sabun, tentu namanya akan berubah menjadi kepada air sabun. Kalau kita masukkan teh, namanya akan berubah menjadi kepada teh. Itu maknanya tagayyuran yaslub ismal ma. Perubahan yang menghilangkan nama air. Jadi dia berubah. Kalau seandainya ini dengan air putih, air kosong, kemudian termasuk tepung sedikit ke dalamnya. Kalau ditanya itu masih juga namanya air tepung, masih juga namanya air kosong, masih boleh kita gunakan untuk beristinja. Tapi kalau dengan ismul ma yuslat, artinya dihilangkan, dinafikan, berarti dengan air tadi itu tidak menjadi air mutlak. Berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, yang boleh kita jaga dan kita jauhkan. Tercampur dengan tepung, tadi
tercampur dengan za'faran, banyak di Mesir. Atau dengan air yang kurang daripada 2 kolah digunakan untuk bersuci, yang walaupun digunakan oleh kanak-kanak, atau untuk mencuci najis, yang walaupun tidak berubah, hukumnya najis. Hati-hati, air yang kurang daripada 2 kolah, yang kurang daripada 2 kolah 190 liter, mi'atun wa tis'una litran, itu 2 kolah, atau dengan ukuran 1 hasta sesuku persegi, tinggi dalam lebar, 101 hasta sesuku persegi, itu hitungan 2 kolah. Kalau kita gunakan untuk beristinja, kalau kita gunakan untuk berwudu, kalau kemasukan najis yang walaupun tidak berubah, hukumnya menjadi mutanajis, lam tajus, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan apabila dia berubah dengan za'faran atau dengan seumpamanya tapi sedikit yaziran, kemasukan susu sedikit tidak apa, kemasukan sabun sedikit tidak apa, wala yasiran au bimujawirihi, atau berbau dengan yang ada di sampingnya. Pertanyaan, nih dengan air telaga, di sampingnya ada ayam mati, di sampingnya ada bangkai tikus, ada bangkai lembu atau kambing. Jadi daripada bau kambing yang berada di tepi telaga tadi itu, baunya sampai meresap kepada air telaga, apa hukumnya? Boleh digunakan. Itu namanya mujawarah, tapi tidak mukhalatah. Mukhalatah yang tercampur. Mujawarah sejiran. Seperti dengan kayu od, tidak hancur. Seperti dengan minyak, tidak meresap. Muqayyabaini yang harum. Atau berubahnya air mutlak dengan sesuatu yang tidak boleh dijauhkan daripadanya. La yumkinu sar air hafiz, tak boleh kita memeliharanya. Seperti dengan lumut. Mau tak? Di mana ada air, lumut akan ada. Atau juga dengan air telaga, air kolam, daun-daunan itu berguguran. Dengan perantaran daun-daunan yang berguguran, akhirnya dia menjadi berubah. Itu pun juga dimaafkan. Qala kawaraki syajarin tanah saratasa, kata yang berguguran ke dalamnya, atau dia berubah dengan tanah, atau berubah karena lama-kelamaan. Kita pergi ke Mekah, kemudian dari Mekah balik ke Indonesia, dari Mekah balik ke Malaysia, datang kembali ke Mesir, air yang kita simpan di dalam tong atau di dalam kolam ternyata baunya berubah, tak mengapa, masih boleh kita gunakan, sebab itu berubahnya dibolil muksi karena lama-kelamaan. Awis mela, atau dengan air tadi itu digunakan untuk berkumur-kumur. Kumur-kumur hukumnya sunat, atau memperbaharui wudu, atau melakukan perkara-perkara sunat. Bros gigi, jangan cepat macam tu, rusak nanti. Masukkan. Ini bejana air di dalam. Ini secara hukum. Mau tak mau urusan kita. Saya tak suruh macam tu. Ini prakteknya saja, praktikannya saja. Ini kita ambil 1 gelas air, tuang, kita mau berwudu. Air krisis, tak banyak. Yang ada sedikit saja, tuangkan air di sini, kita akan berwudu. Tapi sayang air dibuang. Terus kita bros gigi, kumur-kumur, masukkan kembali, masukkan kembali. Itu macam mana? Yang walaupun air tadi itu bercampur dengan bekas kita berkumur-kumur, tetap saja dengan air itu hukumnya suci dan bersih. Kenapa? Sebab berkumur-kumur hukumnya sunnah. Kalau air mutlak tercampur dengan bekas kita membasuh yang wajib, seperti kita membasuh muka, air itu jadi mustakmal. Tapi kalau dengan air yang sedikit tercampur dengan bekas sugian kita atau bekas bros gigi atau berkumur-kumur atau dengan istinsyak yang hukumnya sunat, masuk ke dalam tong air yang sedikit, tetap saja air yang sedikit itu hukumnya suci dan bersih. Jelas. Atau air mustakmal dikumpulkan sampai terhimpun 2 kolah, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Penting, kalau dalam keadaan krisis air sedikit, mungkin waktu kita di tanah air, mungkin waktu kita di padang Arafat, gimana caranya? Ini apa disebut bahasa Malaysia? Bekas, ember, tempayan. Ini tempayan, airnya sedikit. Jadi waktu kita berwudu, kali pertama kita memasukkan kedua belah telapak tangan kita masih bersih. Kita ambil
sengaja kau mengambil air wudhu karena Allah Ta'ala. Begitu muka kita usap-usap semacam itu, air yang melekat di tangan kita sekarang ini disebut dengan mak mustakmal. Kalau masuk ke dalam tempayan tadi itu, air yang ada di situ akan menjadi mustakmal semuanya. Tapi kita tidak mempunyai timba. Bagaimana kita mau ambil air? Mau tak mau terpaksa kita gunakan tangan. Supaya air itu tidak jadi mustakmal, kedua belah tangan kita yang bercelumuran dengan air mustakmal tadi itu, kita niatkan sebagai mirrab, sebagai alat pencedok, sebagai alat pencibuk. Jadi kalau kita niatkan sebagai pencedok, sebagai alat, boleh tangan kita masukkan ke dalam dan air pun tidak menjadi mustakmal. Itu makna nawal iltirah. Lam yadur. Wa illa kalau tidak niat semacam itu yang baki akan menjadi mustakmal. Walawin ghamasa junubani. Kalau menyalam 2 orang junub atau lebih. Oh asik. Karena bulan Syawal sudah kawin. Ada kolam renang di rumah yang walaupun kecil, lebih mesra, lebih harmonis lagi. Yang kalau kebetulan pada waktu mereka mandi, yang kalau pada waktu mereka mandi secara serentak. Dia junub, suami juga junub. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, saat ketika dengan kedua-duanya dengan niat yang sama, in ghamasa, kedua-duanya mandi menyalam, junubani, in ghamasa junubani ba'athar daf'atan wahidatan aw wahidun ba'da wahidin, atau secara bergiliran satu persatu, jumlah air yang ada itu 2 kolah, akan terangkatlah janabah mereka masing-masing. Wala yasirul ma'u mustakmalan, dan 2 kolah itu dengan hitungannya 500 ritil tidak perlu, dengan ukuran dalam isi 1 hassa sesuku persegi, tolan panjang, ardan lebar, ongkan dalam, dan 2 kolah itu tidak akan menjadi najis kalau hanya setakat tersentuh dengan najis. 2 kolam atau juga dengan sumur atau telaga, airnya banyak. Kalau hanya setakat ada kencing masuk ke situ, dia tidak akan langsung menjadi mutanajis. Air yang di sini kalau dimasuki atau kalau kemasukan najis, seketika itu juga menjadi mutanajis yang walaupun dia tidak berubah. Air yang banyak, yang walaupun bangkai tikus ada di dalamnya, dia tidak dikatakan najis kecuali kalau kebetulan berubah. Kalau dengan tikus yang masuk, kalau dengan anak yang kencing tapi dia tidak berubah, tetap saja dia suci dan bersih. La tanjusu bimujarradi, dengan semata-mata tersentuh dengan najis, akan tetapi menjadi najis bitahhiri biha, qala walau yasiran, bitahhiri biha bin najasa. Kemudian kalau dengan perubahannya tadi itu hilang dengan sendirinya, atau hilang dengan air yang ditambahkan, atau dengan seumpama minyak harum misik, menjadi mutanajis. Sementara kita biarkan berubah dengan sendirinya, tidak problem. Tapi kalau seandainya tagayurnya itu berubah disebabkan karena ada sesuatu, yang kita masukkan. Ini yang kita istilahkan tadi itu diproses. Air mutlak masuk najis, berubah menjadi mutanajis. Terus kita proses dengan memasukkan cuka, dengan memasukkan sabun, dengan memasukkan bahan-bahan kimia, sehingga setelah kita proses sanggup kita untuk menarik najis yang ada di dalamnya. Tetap hukumnya mutanajis. Jawabannya fala. Au binahwi miskin, au bikhalin, au biturabin fala. Dan yang kurang daripada 2 kolah, dengan semata-mata terjatuh, tersentuh dengan najis, dia akan menjadi mutanajis yang walaupun tidak berubah. Kecuali kalau dengan najis yang masuk itu daripada jenis najis yang tidak dilihat oleh mata memandang. La yudraku bil taraf, la yudrikuhu tarafun, tak boleh ditengok dengan mata memandang. Najisnya kena tubuh kita, pakaian kita, tapi kita tengok dan kita perhatikan tidak nampak, itu dimaafkan. Qala la yudrikuhu tarafun, atau dengan bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir seperti lalat dan seumpamanya. Minum buat melo, teh, susu, kopi, merenda, Coca-Cola. Ternyata seperti di sini jarang ada tutupan. Jarang minuman ditutup sebagaimana di tempat kita. Tempat kita dibuatkan penutup khusus untuk minuman. Jadi dengan binatang-binatang yang kecil tidak masuk. Kalau waktu kita belajar,
Ternyata kita tertidur, masuk lalat, masuk nyamuk, masuk semut, penuh semut di dalam air dan mati. Boleh tak itu diminum? Boleh. Yang penting semutnya jangan diminum. Sakat airnya saja tidak mengapa. Jadi bagaimana kita untuk menapisnya? Habis melalui gigi atau apa? Macam itu. Boleh saja. Jadi kita tapis. Yang masuk ke dalam mulut, yang masuk ke dalam air. Yang tertahan di mulut, semut. Semutnya keluarkan. Boleh. Silahkan saja kalau mau. Kalau sakit perut, tanggung risiko sendiri. Saya menyuruhkan saja. Jadi secara hukumnya boleh. Kenapa? Sebab semut tidak mempunyai darah mengalir. Dengan serangga. Ada lipat. Ada nyamuk. Ada lalat. Tahu jengkrek? Ada jengkrek. Atau juga ada ulat bulu. Masya Allah. Berenang. Allahu Akbar. Itu macam mana datang ke sini? Terus mati dia. Kita biarkan. Tahu, tanggung resiko sendiri. Yang mati itu biarkan saja. Setelah mati terus kita minum. Boleh diminum. Minum saja. Kalau dengan air itu tidak akan membahayakan. Kan senang tak kalau kita tahu hukum. Jadi istri tak payah buat teh. Kalau istri tahu hukum, ternyata dengan suami, macam mana tu ada lalat tak apa bang? Kalau secara hukum boleh diminum. Yang penting lalatnya jangan dimakan. Elok. Jadi tak letih-letih buatkan teh kembali. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun penuh dengan semut, penuh dengan lalat, penuh dengan nyamuk, jangan mubazir, jangan dibuang. Jadi dengan kita minum saja. Kalau mau minum saja air itu. Kadzubabin wa nahwi fala yadur. Baik itu dengan air yang mengalir maupun dengan air yang tergenang. Rakit. Fa in qusiral qalilun najisu. Kalau dengan air yang sedikit yang najis itu diperbanyak sehingga sampai 2 kola dan dia tidak berubah. Tadinya kurang, tambah, buka keran air, buka pipe air, tambah, sampai 2 kola dan tidak berubah, maka dia kembali suci. Qala fabalagha qullataini falau waqa'a fi ahadil ina'ain. Qala fa in kutiral qalilun najisu fabalagha qullataini wa la taghayyura tahura wal muradu bit taghayyuri bit tahiri aw bin najis. Yang dimaksudkan dengan berubah di sini mungkin itu dengan warnanya, mungkin itu dengan baunya, mungkin itu dengan rasanya, faam, rasa, reh, bau. Dan disunatkan kita menutup bejana-bejana air. Ini ditutup. Pahala kita kalau ini kita tutup sebelum kita tidur. Begitu juga dengan kolam, begitu juga dengan telaga, begitu juga dengan air yang ada di apa tadi disebut? Yang ada di dalam tempayan. Jadi jangan terbiarkan terbuka semacam itu, yang walaupun kita menutupnya hanya dengan meletakkan bilah sebantang lidah, sepotong bilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah binatang-binatang yang seumpama ular tidak akan sanggup untuk meminumnya. Qala wa yundabu taghliyatul ina'i falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawadda'a min ahadihima bijtihadin wa buhuri alamatin sawa'un qadara ala tahirin biyaqinin amla. Ini air. Kebetulan dengan air ini bejana, ini bejana. Yang dengan kedua-duanya bersih, kemudian dengan salah satunya kena najis. Ini jubah, yang itu juga jubah. Kain dengan kain, baju dengan baju, air dengan air. Salah satu daripada 2 helai kain, 2 helai baju tadi itu ada yang kena kencing anak dan kita gantung. Tapi yang mana satu kita tidak tahu. Jadi dengan kita, sebelum kita menggunakan salah satunya, kita harus beristihad. Kita tengok, perhatikan, diraba-raba, dicium, ditengok terlebih dahulu. Kalau sudah ada keyakinan dan kepastiannya, kita menganggap yang itu yang bersih, yang itu boleh kita bawa sembahyang. Kalau air boleh kita gunakan untuk berwudu. Tapi kalau sebelum kita beristihad, langsung kita menggunakan salah satunya, yang walaupun yang kita gunakan tadi itu yang bersih, tetap wudu dan sembahyang kita tidak sah. Kenapa? Sebab kita tidak beristihad. Qala wa yatayammamu bila i'adatin. Kalau seandainya dia merasa bingung, maka kedua-duanya itu dibuang atau dicampur, dan dia akan bertayamum tanpa harus mengulang sembahyang. Dengan orang buta yajtahidu fa in tahayyara qallada basiran. Kalau dia kebingungan, dia akan bertaklid dengan orang yang melihat. Walau ishtabaha tahurun bima'i wardin.
Ini bersih. Yang satunya air bunga. Air bunga yang walaupun tidak boleh digunakan untuk berwudu, tapi dia boleh dimanfaatkan, boleh diminum dan juga dengan kegunaan-kegunaan lainnya. Tapi kita tak boleh membedakan. Air bunga tak boleh digunakan untuk berwudu. Tapi yang mana satu? Apakah ini air bunga atau yang itu? Kita dituntut untuk menggunakan kedua-duanya. Satu kali berwudu dengan bejana yang ini, dua kali berwudu dengan bejana yang kedua. Jadi dengan demikian berarti kita secara pasti berwudu dengan air yang bersih. Tapi kalau tersamar antara air bersih dengan air kencing, araqahuma, kita tuangkan kedua-duanya dan kita akan bertayamum. Kecil saja. Faslun, tahillu taharatu min kulli ina'in tahirin illa zahaba wal fiddah. Besok malam tidak ada temannya, pergi saja sendirian. Kita baca petang. Jadi bolehkan kita bersuci dengan segala bejana yang bersih kecuali emas dan perak. Diingat, jadi menteri, jadi sultan, yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Gubernur, yang berhormat, Presiden, Wakil Presiden, Naib, apa saja sebutannya, yang walaupun kita berleluasa dengan sejumlah tambang emas yang ada di negara kita, kemerah daripada emas tidak boleh, bejana daripada emas tidak boleh, dan dana kita daripada emas tidak boleh. Emas dengan perak tidak boleh digunakan untuk perabot dan juga untuk keperluan sehari-hari. Semua jenis bejana dibuat dari berlian, dibuat daripada intan, dibuat daripada lu'lu', dibuat daripada zubarjat, yakut kuning, silakan saja, tapi dengan emas dan perak tidak boleh. Itu makna illa dhahaba wal fiddah. Wal matli bi ahadihima, yang disapu dengan salah satu dari keduanya, cincin, perak. Ini banyak di Indonesia, di Malaysia pun juga ada. Perak warnanya putih, disapu dengan emas yang akhirnya warnanya menjadi kuning. Hukumnya makruh. Memakai yang disapu dengan emas makruh kalau emasnya sedikit, kalau banyak hukumnya haram. Akan tetapi menyapu cincin perak sehingga berubah menjadi warna emas, menjadi warnanya seperti warna emas, itu hukumnya haram. Dan boleh ditengok kitab-kitab yang lain, menyapu lain dengan memakai. Membeli cincin yang sudah disapu warnanya kuning, kalau emasnya sedikit boleh kita pakai, tapi menyapunya itu sendiri karena mubazir hukumnya haram. Fayahrumu isti'maluhu, maka diharamkan kita menggunakannya bagi laki-laki dan wanita. Wanita boleh berdandan, bersolik dan berhias dengan emas dan berlian, dengan emas dan perak. Tapi untuk seperti perabot, bencana air, celak mata, tidak boleh daripada kedua-duanya. Di waktu bersuci, di waktu makan, di waktu minum dan dengan kegunaan lainnya. Wa kadza iqtina'uhu bil isti'malin. Saya tak gunakan Ustaz. Sama. Ma haruma isti'malu haruma ittikhadhu. Yang tak boleh digunakan, tidak boleh dibuat. Hati-hati waktu tukar cincin kawin. Buatkan cincin dia dari emas, dan buatkan kamu cincin dari perak. Dia bagikan kamu cincin perak, kamu bagikan dia cincin emas, tidak mengapa. Yang walaupun kita tidak mendukung. Sebab istilah tukar cincin itu Kristen yang punya adat istiadat. Itu bukan Islam. Kita tidak ada istilah tukar cincin di waktu pertunangan. Jadi kita pasangkan sebingkai cincin ke telunjuk tangannya. Ini pertunangan ya, akhir pertunangan kamu masih belum halal. Sentuh telunjuk tangannya sebab baru kita bertunangan. Kalau cincin kawin, oke. Itu pun budaya yang seperti itu tidak sepatutnya kita budayakan. Kenapa? Sebab itu bukan tradisi umat Islam. Memeliharanya, memilikinya dengan tidak menggunakan pun juga hukumnya haram. Hatta mil itu yang ada dalam celak mata, besi yang diletakkan ke mata, itu disebut dengan mil. Yang anu itu disebut dengan mirwat. Qala minal fiddati wal mudabbabu, dan yang ditempel, yang ditambal, yang dibalut dengan emas hukumnya haram secara mutlak. Wa qila kal fiddati, kal fiddati ada pendapat mengatakan laksana perak. Kalau dengan yang menambalnya, apa yang nambah bahasa Malaysia? Sadur. Pecah terus
dipatri, disadur. Kalau yang disadur itu sadurannya daripada emas, banyak atau sedikit hukumnya haram. Sementara kalau dengan perak, kalau besar untuk perhiasan hukumnya haram, kalau sedikit karena hajat hukumnya halal, kalau sedikit untuk zina perhiasan atau besar karena hajat hukumnya makruh dan tidak diharamkan. Makna daripada tatbib disadur ayang kasira mawdi'un minhu fayuj'alu mawdi'ul kasri fayuj'alu mawdi'ul kasri mawfiddatun tumsikuhu biha. Jadi bagian yang retak, yang pecah tadi itu kita patri dengan emas atau dengan perak. Kalau dengan emas hukumnya haram, kalau dengan perak tidak mengapa. Terakhir, pertanyaan selalu ditanyakan. Hukum kita menggunakan bejana-bejana orang kafir. Untuk diketahui, kitab Umdatus Salik boleh kita jadikan sebagai pegangan kita dalam dunia ibadah dan juga dalam bidang-bidang lainnya dan pendapat-pendapat yang muhtamad. Masalah ini selalu ditanyakan. Bagaimana makan di restoran punya orang Kristen? Bagaimana kita makan di sebuah restoran yang menghidangkan babi? Bolehkah kita gunakan cawan, piring mangkok mereka? Boleh saja kalau dicuci. Tukrahu, makruh, menggunakan bejana-bejana orang kafir dan juga dengan pakaian mereka. Kita sekarang bukannya setakat dengan bejananya, keretanya, produksi orang kafir, bajunya buatan orang kafir, pakaiannya buatan orang kafir, sampai kepada yang lebih daripada itu, di mana dengan panduan hidup, pedoman hidup kita pun juga dicetakkan oleh orang kafir. Yang cap Al-Quran itu adalah orang Kristen di Jerman. Itulah dengan Al-Quran yang satu lembar pertama kali dicetak itu adalah di Jerman. Qala wa tukrahu awani al-kuffar wa thiyabuhum. Awani satu, wa thiyabuhum. Thiyabuhum itu lebih mim zaid. Wa yubahul ina'u min kulli jauharin nafisin kayaqutin wa zumurrud. Dan dibolehkan kita membuat bejana daripada batu-batu dan permata-permata yang berharga seperti yakut dan juga dengan zumurrud. Summa qala faslun. Besok malam kita diskusi kitab Wilayatul Mar'ah. Kalau boleh dibaca dulu, baca dulu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan. Sampai buku berapa selesai sampai habis. Jadi pukul 11 kah, pukul 12 kah, tak tahu. Jadi tengok keadaannya lah. Jadi kita tidak mengaitkan pengajian kita besok dengan waktu. Semacam itu juga dengan kitab Umdatus Salik. Dari malam Senin kita akan baca Umdatus Salik mungkin sampai melajak sampai pukul 10 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Laju. Fayundabus siwaku fi kulli waqtin, dan disunahkan kita bersugi, menyikat gigi, memberos gigi kita pada tiap waktu kecuali bagi orang yang puasa setelah gelincir matahari, maka hukumnya makruh. Jelas. Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan juga dengan mereka-mereka yang sependapat mengatakan la khaduku kamisqa ini afyabu indallahi birrihil mis. Bau gosok, berubah bau mulut seseorang waktu puasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi atau daripada bau misik. Justru itu kata ulama Syafi'iyah, karena begitu kedudukannya makruh kita menanggalkan bau tersebut daripada mulut kita setelah gelincir matahari. Kata Malikiyah, hang tak mengerti, hang tak reti, ya, tak reti. Hang tak reti bukan macam tu maksudnya. Untuk apa bau bosok? Untuk apa bau mulut? Tak ada artinya. Tanggalkan saja, bros saja, hilangkan saja. Maksud hadis Rasulullah itu begini, kata ulama Malikiyah. Syafi'iyah, kamu kenapa mengaji dulu dengan aku? Terserahlah. Jadi kata ulama Malikiyah maksudnya, khalufu kamis shahim, bau bosok mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak misik atau daripada minyak harum kasturi. Maksud hadis tersebut, kalau kita cium bau yang semacam itu, bau yang tidak sedap daripada orang yang berpuasa, jangan sampai kita memperlekehkannya, jangan sampai kita mencerca dan mencaci makinya, jangan sampai kita merasa resah dan gelisah. Justru dengan kita, sewaktu kita tercium dengan bau yang tidak sedap itu daripada mulut orang yang puasa, kita ingat dengan hadis itu di sisi Allah atyabu minal misik. Sementara maksudnya bukan kita dituntut untuk mengekalkan bau tersebut di sepanjang hari. Saya lebih condong dengan pendapat ulama Malikiyah. Berkumur-kumur tidak ada pendapat yang mengatakan makruh. Yang terdapat khilaf di sini masalah
menyikat atau membros gigi saja. Apakah boleh atau tidak? Pagi berittifaq hukumnya sunnah. Selepas gelincir matahari, Syafi'iyah mengatakan makruh, Hanafiyah, Malikiyah mengatakan tidak mengapa. Boleh saja bahkan disunatkan kita bersiwak yang walaupun setelah gelincir matahari. Qala wa yata'akkadu istihbabu, dan lebih dituntut likulli salatin, pada tiap sembahyang, pada tiap kali kita membaca, sewaktu kita akan berwudu, sufrati asnanin, di waktu dengan gigi kita menjadi asfar, artinya kuning, wastiqazin minan naum, dan di waktu kita bangkit daripada tidur, yang tak pernah kita lakukan di waktu kita masuk rumah. Kita analisa. Bi ayyi syai'in bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ma yadkhulu baita. Itu hadis. Apa yang pertama kali Nabi kita lakukan di waktu Nabi kita masuk ke rumah? Jadi dengan jawabannya daripada Sayyidatuna Aisyah atau juga daripada yang meriwayatkan hadis, yang pertama Nabi kita lakukan di waktu baginda masuk ke rumah bisiwak. Coba kita analisa, macam mana Nabi kita masuk ke rumah terus menggunakan siwak, membros gigi waktu masuk ke rumah, apa saja hikmahnya? Oh, ente tak paham ya, bukan hanya sekadar bersiwak itu selepas makan, sebelum tidur, setelah bangun tidur, waktu kita puasa, tidak. Perlu juga kita bersiwak waktu kita masuk ke rumah. Apa rahasianya Nabi kita bersiwak waktu masuk ke rumah? Untuk menjaga keharmonisan kita dengan keluarga kita di rumah. Di luar tadi itu kadang-kadang kita makan jering ya, petai ya. Ada lagi satu jering, petai, tahu apa paling yang tiga itu yang baunya, Genua. Tak tahu lah, yang jelasnya ketiga-tiganya baunya Masya Allah. Baik itu dengan petai, apalagi kalau mentah. Baik itu dengan jering itu jaring, bahasa orang macam jaring. Itu bukannya setakat dengan baunya, kentutnya pun juga yang nomor satu. Itu makanan yang semacam itu kalau baginda tengok, baginda tak akan makan. Baginda tak mau dengan bau-bau yang semacam itu. Justru itu kalau dengan daging, daging yang paling diminati oleh Rasulullah itu adalah pupunya, tangan. Sebab itu jauh daripada najis, jauh daripada kotoran. Ala kulli hal, kita kembali kepada pembicaraan kita. Kenapa masuk? Dengan mendahulukan miswak atau dengan membros gigi, menggosok gigi terlebih dahulu supaya waktu kita simbang dengan istri, dengan anak. Kan kalau masih belum ada anak, suatu kalau tak ada, suatu tidak ada anak, siapa yang menyambut? Istri lah, istri. Yang bukan pintu siapa? Istri. Yang tanggalkan baju kita siapa? Istri. Yang menemani kita di rumah siapa? Istri. Yang bersama kita makan nanti siapa? Istri. Masa dia cium bau gosok? Itu juga tujuannya. Jadi hikmahnya supaya sedap waktu kita berbicara, sedap waktu kita berkumpul. Sebab yang semacam itu nantilah dengan kalian lebih tahu setelah itu bersama istri, setelah istri dengan suami. Kalau seandainya mohon maaf, keciuman bau ketiak saja tidak sedap dengan istri, yang tadinya nafsu sudah naik, hilang nafsunya. Tunggu, ini belum lagi waktunya, belum lagi. Cepat-cepat kawin lah, saya katakan. Mungkin di waktu bersimbang, mungkin di waktu keciuman bau ketiak, mungkin keciuman bau apa saja, yang tadinya sudah sampai 99 Celcius ke atas, tahu-tahunya Allah turun lagi 49 derajat. Kenapa turun? Ya karena keciuman bau yang semacam itu terputar keinginan, terputar naluri dan nafsu, disebabkan kena dengan bau-bauan yang seperti itu. Hati-hati. Itu rahasianya supaya kita mengerti kenapa bersiwak waktu kita masuk ke rumah, dan di waktu tagayuril fami, berubahnya bau mulut disebabkan karena kita memakan yang berbau bosok seperti jering tadi, atau disebabkan karena tidak makan, dan memadai dengan tiap sesuatu yang kasar atau kasar, khashin. Jadi misalnya seperti dengan kain, kayu arak, tisu, seumpama dengan plastik, seumpama dengan telunjuk tangan, itu khilaf di kalangan ulama, kecuali bikulli khashinin illa usbu'ahul khashina, kecuali dengan telunjuk tangannya yang kasar atau yang kasar. Ada pendapat mengatakan memadai, ada pendapat mengatakan tidak. Wal afdalu bi arakin, dan yang lebih afdal itu dengan menggunakan kayu arak. Jangan diremehkan. Sudah saya katakan tempo hari,
Justru gara-gara kayu arak kaum muslimin meraih kemenangan pada waktu itu. Sudah 15 hari tak berhasil untuk mengalahkan musuh. Apa kekurangan kita? Tahajud oke. Sembahyang 5 waktu iya. Zikir, tasbih, tahmid, pendekatan kepada Allah. Tapi kenapa kita tidak menang? Kata sebagian daripada mereka, sebab kita tak gunakan kayu arak di sini. Oke, tarik patahkan. Begitu musuh tengok, bayangkan kalau 5-6 ribu semuanya kayu arak di mulut. Tuh ditengok oleh mereka, dilihat oleh mereka dari jauh. Tuh dia dengan kaum muslimin bakalan memakan kita. Mereka mengasah gigi-gigi mereka. Lari mereka pada itu. Tanpa peperangan, tanpa perlawanan, mereka mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak. Berkat daripada siwak. Sudah saya katakan, jenggotnya Bin Laden itu justru yang paling menakutkan Amerika. Percaya tidak percaya, begitu hakikatnya. Kalau yang ada jenggotan ke Amerika dan ke Eropa, itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan izin tinggal. Untuk mendapatkan permit, untuk mendapatkan visa. Kenapa? Sebab karena jenggot. Yang paling senang, jenggot dibuang. Kemudian jangan pakai baju jubah. Kalau pakai baju jubah, ada jenggot panjang. Oh, sin, jim. 31 atau 1001 pertanyaan yang akan ditanyakan sewaktu Anda sampai di sana. Qala abana dengan kayu arak atau dengan yang kering, nudia yang dilembutkan, yang dibasahkan. Wa ayyasta ka arda, itu arda memanjang, tidak lebar. Arda ke kanan, ke kiri. Kalau macam tuh tolan. Itu tolan, arba. Itu arba. Yabda'u, kita mulakan dengan yang di sebelah kanan. Wa yata'ahad, dan memperhatikan dengan karasi, adrasi, dengan gigi gerham. Gerham atau gerham. Wa yanwi bihi sunnah. Wa isanu kal mudhafrin. Kawan-kawan yang kukunya panjang, jangan menyerupai binatang. Kawan-kawan yang ruku panjang. Di sini insya Allah tak ada masalah. Tapi tempat kita rata-rata. Yang tua, yang muda, ada yang panjang ke-5-5-nya, ada yang ke-10-nya, semua yang panjang. Ya Allah. Jadi kita mengatakan khisalul fitrah yang perlu. Ini yang walaupun kecil, jangan diremehkan perkara sunat yang seperti itu. Qalmu, dhufrin, memotong kuku. Ya imam kita mulai daripada telunjuk, jari tengah, manis, kelingking, kemudian dengan ibu jari. Untuk yang di sebelah kiri kita mulai daripada kelingking sampai kepada jari ibu jari. Atau secara berselang-seling atau teman-teman istilahnya, dari kelingking, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ini, ibu jari, tengah, kelingking, kemudian dengan telunjuk, kemudian dengan jari manis. Terserah. Tapi kalau dengan kaki, kita mulai daripada kelingking sebelah kanan, terus sampai kepada kelingking sebelah kiri. Qala qasu syaribin. Sini dua penafsiran. Ada dengan mana? Qas asyarib, cukur, kumis sampai habis, sampai tidak ada baki. Ada yang mengartikan qasu asyarib itu dengan arti supaya sampai kelihatan bibir. Jadi ada yang mengikis sampai habis, ada yang berpendapat jangan sampai menutup bibir. Jadi kita ada kumis, yang penting jangan sampai menutup bibir kita. Jadi sastrawan pun juga jangan sampai menutup bibir. Qala wa yusanu qal muzafrin wa qasu syadibin wa natfu ibtin. Mencabut bulu ketiak, cabut. Biar sakit apa? Kalau dicukur, dia tambah banyak. Tumbuhnya tambah lebat. Tapi kalau dicabut, biar sakit sekejap lah. Dengan kafur senang saja lah. Akan lagi itu, Allah. Kadang-kadang sampai keluar darah juga aku lihat. Tak apalah, kalau keluar sikit-sikit satu-satu, jangan sekali banyak. Tuh ketiak. Qala natfu ibtin. Tapi bagi siapa? Liman i'tadahu. Bagi orang yang sudah terbiasa, yang tak terbiasa sulit. Imam Syafi'i sendiri yang walaupun berpendapat semacam ini, beliau mencukurnya. Aku tak boleh, kata beliau, mencabut bulu ketiak. Wahal qanatin, itu dia halak itu. Kalau yang itu hana, artinya bulu-buluan yang ada di sekeliling kemaluan, itu dicukur. Jangan cabut kesian. Kalau mau dicabut juga masalah. Yang sakitnya kita juga.
Kalau sakit kepada kucing tak apa. Akhwat, dulu saya pernah dengar, tak apa tengok saya sekarang ini. Dulu saya pernah dengar ada dengan seseorang atau dengan suami yang punya ilmu, di waktu istri dia melahirkan, dia boleh pindahkan rasa sakit itu kepada kucing. Kata kucing, sialan kamu. Itu urusan kamu berdua, kenapa aku kena getahnya? Kamu yang buat benda tuh. Kenapa aku yang menderita kesakitan waktu beranak? Kesian, tuh zalim. Tak boleh, ilmu itu tak boleh dipelajari. Jadi kenapa ke kucing? Kucing tak tahu urusan, tahunya dia yang kesakitan. Yang sedapnya, yang enaknya dia berdua. Itu kerjasama kamu tuh dengan istri kamu. Kenapa sampai aku yang mendapatkan limpahannya? Tak boleh. Hal Qur'anatin, mohon maaf, hal Qur'anatin di sini, kalau dengan keterangannya di dalam kitab-kitab yang lebih lanjut, kalau dengan laki-laki sunat dicukur, sunat menggunakan hal pisau atau dengan gunting, hal mencukur. Sementara kalau dengan perempuan, di dalam kitab-kitab begini disebutkan sunat dicabut. Allah, atau apa lagi ceritanya, tak payahlah, kawin dulu lah, nanti saya ceritakan apa musilahnya, apa sebabnya. Perempuan sunat dicabut, laki-laki sunat dicukur. Apa hikmatnya? Tak payah tanya. Ini dulu kita pernah amalkan, tapi entah macam mana sampai tak teramalkan lagi. Dan bercalak mata 3 kali untuk laki-laki dan perempuan. Nabi kita dalam kitab Syama'il bercalak mata 3 kali di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri sebelum nanti kita tidur. Tempat kita ramai, ada kawan-kawan kita yang pakai celak mata tapi siang. Kalau siang itu menyerupai perempuan, laki-laki bercalak mata sebelum tidur 3 kali sini. Fa innahu yajlul basar, dengan ismid dia menajamkan mata memandang. Begitu juga dengan sebelah kiri 3 kali. Begitu kita bangun tidur, kesan daripada celak mata kanan dan kiri tadi itu akan hilang, sebab karena kita mandi dan juga karena kita berwudu. Jadi tujuannya bukan untuk memperlihatkan kesan daripada celak mata, tujuannya kita mengikuti sunnah dan juga untuk menjernihkan dan menajamkan mata memandang. Rasul Barajim, ruas di Barajim, buku-buku tangan yang namanya Barajim dibasuh, mungkin daki melekat di situ yang menyebabkan air kita akan meresap. Qala wa hiya aqdu dhuhuril asabi wa hiya uqadu, maksud daripada uqad buku juga. Uqad ruas dhuhuril asabi. Fa'in syakka, kalau seandainya dia tak boleh mencabut bulu ketiak, halakahu wa yukrahul kaza. Kaza diartikan halqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dihi, mencukur sebahagian rambut dan membiarkan bahagian-bahagian yang lain. Tengok seorang Yaman waktu di Mekah, setelah dia buat umrah dia cukur kepalanya di sini. Umrah yang kedua cukur lagi yang di sini. Jadi kepala tu seperti, rambut tu seperti digigit tikus atau dimakan tikus. Itu makruh, itu namanya qaza. Ya ima kita gundul semuanya, ya ima kita panjangkan rambut kita, gondrong. Apa sebut gondrong bahasa Malaysia? Rambut panjang. Rambut panjang itu hukumnya sunat kalau seandainya rambutnya akan terawat. Satu, dan bertugas untuk mengikuti sunnah. Rambut bagilah, kadang-kadang namanya jumbah, kadang-kadang namanya wafrah, kadang-kadang namanya limah. Jumbah kalau rambut Nabi kita sampai ke bahu. Wafrah kalau rambut Nabi kita sampai ke leher. Wafrah 5 kalau sampai menutup telinga. Nabi kita berambut panjang, bahkan kadang-kadang di ayam, maksudnya di dandan sampai 3. Kan itu juga ada punya arti. Jadi 1 sini, 2 sini, 3 di tengah. Yang kadang-kadang di dandan yang di tengah, kemudian samping menyampingnya diletakkan ke hadapan. Itu juga ada maknanya, isyarat semacam itu. Seperti yang kita sebutkan tadi siang. Siang terus malam. Bibir digigit di bawah artinya saya cinta kamu. Digigit bibir yang di atas saya berduka cita. Kedua belah bibir digigit, betulkah kau cinta padaku? Itu maknanya. Saya sampai ke situ tuh belajar dulu tuh waktu di Indonesia. Nakal, maksud itu nakal loh. Sampai kepada ilmu itu kita baca. Kalau orang berludah, apa artinya? Kalau pakai baju, jangan ada yang warna kuning. Tak apa, kuning sikit saja tak apa. Pakai baju warna kuning seperti bomo, itu kalau dalam dunia cinta namanya aku benci kamu.
berat, kuning. Tapi kalau merah, cinta kita berdebar-debar. Kalau putih, cinta kita suci dan nurani. Semuanya ada arti. Nah, lain lagi. Tengok ada orang pacaran ya. Kalau sebut pacaran, paham kan? Apa yang mematai? Pacaran saya sudah sebut. Pacaran. Kenapa waktu dia mengambil sekuntum bunga itu dicium macam tu? Atau kadang-kadang bunga dia letakkan ke dada. Kalau sekuntum bunga dipetik, ini ilmu apa lagi ini tak tahulah. Sekuntum bunga dipetik terus diletakkan ke dada di waktu dia sedang berhadapan dengan kekasihnya, artinya kau tetap berada dalam hatinya. Bunga ke dada. Tapi kalau bunga dicium, artinya ciumlah aku. Bahaya tuh. Tapi jangan dipraktekkan, bahaya. Praktikal apa ya? Wala ba'sa bihalqi kulli, dan tidak mengapa dengan menggundul kesemuanya. Wajib khitan. Tak tahu di Malaysia khitan umur berapa? 9, 10, 11. Dulu tuh sudah hampir mau kawin baru dia khitan. Yang lambah masalah lagi kalau kita teringat dengan Nabiullah Ibrahim, orang yang pertama yang berkhitan, itu umur 80 tahun dan dikhitan dengan kapak. Allah. Saya bimbangnya, kalau orang yang menggunakan kapak itu tak pandai. Letakkan benar di situ. Takut bukan kena kulitnya. Syukurlah kawan-kawan kita lebih awal. Jadi nanti kalau punya anak, pengalaman saya dengan 3 orang laki-laki teruk juga. Muhammad saya khitan umur 40 hari. Abdullah saya khitan umur 4 bulan. Umar mungkin lebih kurang juga umur 4 bulan. Elok kalau kita khitan cepat. Jadi kalau kita menyunat dia di waktu dia masih kecil, paling resikonya nanti di waktu dia kencing saja. Itu masalah yang pernah saya hadapi. Jadi dia kencing, tentu kenyang, jadi air pancur atau jadi air mancur. Jadi macam mana terpaksa saya letakkan payung kecil. Kalau tak kesana kemari, ini budak kecil, dia bisa macam tu. Jadi kesana kemari, kita letakkan payung atasnya, di mana kencingnya tu tersekat, tertahan. Alhamdulillah, begitulah cara mengatasinya. Kalau ada cara yang lebih elok lagi, cari yang lebih elok. Itulah tu cara saya lah semacam tu. Mau taklid buta silahkan. Itu mengenai mengkhitan anak. Laki-laki hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya sunat menurut pendapat, dan wajib kedua-duanya menurut ulama Syafi'iyah. Wa yahrumu, dan diharamkan khatubu sya'ri rajuli wal mar'ati bisawadin. Mungkin menyemir bahasa kita. Semir ya? Menyapu, mencat. Ke mana satu? Menyapu. Mewarna rambut, kecuali kalau dengan warna kuning. Dengan inai atau dengan hinna, dengan pacar kami sebut wajah muhatmu sya'ri rajuli wal mar'ati bisawadin, kecuali kalau di waktu perang. Itu dahulu. Wa yusannu, dan sunah kita merubahnya, mewarnainya dengan sufrah warna kuning atau dengan humrah warna merah. Qala wa khatbu yadai muzawwijatin wa rijlaiha ta'miman bihinna. Wa khatbu yadai, maksudnya wa yusannu. Ini diingat, kadang-kadang ini satu masalah juga di kampung, di tempat kita, entah ada di Malaysia saya tidak tahu, tapi budaya itu perlu dirubah. Apa dia? Laki-laki ikut juga diinai. Diinai atau dengan dipacar atau dengan merubah tangan, itu hanya khusus untuk wanita saja. Jangan sampai laki-laki bertasyabuh dengan wanita yang walaupun di waktu akan menikah atau di waktu kawin. Jadi tempat kita laki-laki pun juga ini dengan apa disebut yang dikukur tuh, dengan inai ke kukunya. Laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Sebab pernah kawin? Tak, bukan satu alasan. Jadi kawin bukan merupakan satu alasan dengan kita menyerupai wanita. Takmiman jangan seperti orang Arab. Takmiman artinya merata. Jangan dibuat bentuk diukir-ukir, bentuk bintang, bunga dan lain sebagainya. Mana daripada takmim, kedua belah telapak tangan dia itu diinai secara merata. Tangan dengan kaki. Wa yahrumu 'ala rijal. Ini dia, haram laki-laki guna inai. Kecuali kalau hajat. Mungkin kuku rusak, kalau diinai kukunya akan sembuh. Oke.
natqus syayb, dan makruh kita mencabut uban. Itu sebab uban itu adalah nur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan yang sama, mundir, yang memperingatkan kita, yang menyedarkan kita, yang akan menginsafkan kita. Ente dah tua, tengok dengan uban sudah bertaburan, tengok dengan jenggot sudah putih. Ini tak ada nambah kan? Ada putih? Tak ada. Nah, tapi di sini sudah ada. Kalau sekilas saja nampak tak ada uban, tapi kalau seandainya dekat sudah banyak uban berteburan di kepala. Tapi saya masih muda lagi. Qala Syaibi, makruh mencabut uban. Babul